Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih. Selamat mensyukuri anugerah Tuhan di dalam sukacita dan di dalam kesehatan kita pada hari ini. Kita akan mendengarkan firman-Nya, sebelumnya kita bernyanyi. Kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Sahabat firman Tuhan, renungan bagi kita pada hari ini, Rabu 16 Juni 2021 tertulis dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-10. Maaf, ayat yang ke-9. Demikian bunyinya. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Adapun judul daripada renungan kita pada hari ini ialah perolehlah berkat dan jangan lepaskan. Sahabat firman Tuhan, mari sejenak kita menyelidiki hati kita dengan jujur. Apakah ada orang yang kita benci saat ini? Boleh-boleh saja karena sikapnya yang selalu membuat kita kesel atau yang membuat kita jengkel. Mungkin dari saudara kita, boleh juga dari tetangga kita, atau dari rekan kita sekerja, atau barangkali yang selalu ngeselin itu tidak jauh-jauh dari kita. Karena apa? Karena ada di rumah kita sendiri. Atau adakah orang
yang suka berbuat jahat kepada saudara? Adakah orang yang suka mencaci maki kita? Kita sudah bersikap diam, baik-baik, tahu-tahu kita malah dicibirin akan hal-hal yang negatif. Saat kita bersama-sama dengan mereka, tidak ada riak-riak. Tetapi di belakang kita justru yang diomongin itu adalah ujaran-ujaran kebencian. Atau yang disebut dengan hate speech. Yang bersifat atau yang berkontenkan kejahatan atau bahkan fitnah. Atau ada orang yang suka menyepelekan kita dengan kalimat-kalimat sindiran. Karena ia tahu orang yang dia tidak sukai itu misalkan ada di dalam satu grup yang sama, maka kalimat-kalimatnya selalu kalimat-kalimat yang tidak enak didengar. Sampai orang-orang pun tidak berani komen. Mulai dia masuk ke dalam grup itu, sampai grup itu bubar, dia tidak pernah komen. Karena apa? Ada nuansa yang tidak enak di dalam komunikasi di tengah-tengah grup ini. Inilah salah satu masalah besar pada era digital 4.0 ini atau dunia cyber. Ketidaksanggupan manusia menguasai sosmed yang akhirnya banyak terjadi di dalam sosmed itu. Seseorang berdoa di dalam sosmed, tetapi di sisi lain dia juga berselancar status kebencian. Tidak ada 5 menit sudah ngeposting status lagi. Anehnya sudah tidak ada yang nanggepin, dia malah komen statusnya sendiri. Ada orang yang seperti itu. Dikit-dikit semuanya dicurahkan, dituangkan di dalam statusnya. Di dalam sosmednya itu dia ngeposting akan hal-hal yang terlihat baik. Tetapi tujuannya sesungguhnya adalah ingin melibas seseorang yang dibenci atau untuk pamer kehebatan. Inilah krisis yang kita lihat sekarang ini. Seharusnya sosmed membantu kita terhubung, berkomunikasi dengan mudah. Yang jauh itu seharusnya menjadi dekat, tetapi malah dipakai untuk hal-hal yang mempermalukan. Akhirnya yang dekat itu menjadi jauh, bahkan memutus hubungan dengan orang lain. Sahabat firman Tuhan yang terkasih, kembali kepada pertanyaan awal tadi. Apabila ada orang yang membenci kita, apabila ada orang yang berbuat jahat dan selalu membuat hati kita kesel, apabila ada orang yang mencaci maki kita dan yang lain-lain, pertanyaannya adalah apakah yang Bapak Ibu Saudara-saudaraku lakukan? Mari kita menjawabnya dengan jujur. Apakah kita membalas? Bila penting makin atau lebih keras lagi? Kalau memang hal itu terjadi di sosmed, maka kita kembali membalas dengan status-status yang lain. Agar satu kampung tahu yang ada akhirnya perang status. Karena itu menyangkut akan hal harga diri. Apakah itu yang kita lakukan? Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak sedikit kita temukan yang akhirnya masalah justru semakin tambah besar. Bahkan ada yang berujung kepada kebrutalan, ekstremisme, tindakan-tindakan pembunuhan, dan yang lain sebagainya. Sahabatku yang terkasih, bila logika sesaat dan pengaruh orang-orang mengajarkan hukum pembalasan, tetapi firman Tuhan tidak berkata demikian. Yesus yang adalah kasih, maka kepada kita juga diajar, dituntun agar hidup di dalam kasih. Allah yang adalah tidak pendendam, maka kita pun diajak untuk demikian. Bila satu kejahatan dibalas dengan kejahatan, maka hasilnya tidak pernah satu, tetapi sudah menjadi 2,
3, 4, dan seterusnya. Banyak lagi kejahatan. Akhirnya kejahatan semakin memiliki angka yang plus, sementara kebaikan tetap di dalam angka yang minus. Dan yang lebih pentingnya lagi adalah ternyata kalau kita melakukan hal tersebut, bahwa kita tidak ada bedanya dengan orang lain. Justru yang ada adalah kehidupan, sikap yang lebih parah lagi. Disinilah firman Tuhan pada hari ini mengajak kita, di pagi hari yang sejuk ini, kita diajak untuk mengingat akan kebaikan. Bila mana kita terlintas bagaimana dengan persoalan kemarin, maka lebih baik kita mendoakannya. Lebih baik kita melupakannya. Mari kita membuat pikiran dan hati kita sehat. Kita juga dipanggil untuk tinggal dan menjadi anak-anak terang. Maka jangan terang kita itu sampai redup. Kalau butuh tambahan akan lampu yang lain agar lebih terang, maka mari kita tunjukkan sikap-sikap perbuatan yang baik, yang terang yang lainnya itu, supaya kegelapan itu semakin tersingkir. Maka mari pertahankan reputasi kita sebagai warga pilihan atau yang dipanggil Tuhan. Dan kemudian dikatakan, berilah, serahkanlah kehidupan kita untuk memperoleh berkat. Dengan cara yang bagaimana? Dengan cara memberkati dan menjadi berkat bagi orang lain. Saudara-saudara yang terkasih, bila kita dibenci, itu belum tentu karena diri kita tidak benar, tetapi boleh juga karena kita bersinar. Sekali lagi, kita dibenci belum tentu karena kita tidak benar, tetapi boleh juga karena kita bersinar. Maka jangan terpancing, perolehlah berkat dan jangan lepaskan. Ingat selalu di dalam kehidupan kita, 1000 teman terlalu sedikit dan 1 lawan terlalu banyak. Hiduplah di dalam Tuhan, di dalam kasih-Nya terhadap saudara-saudara kita yang lainnya. Amin. Kita berdoa. Syukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa di surga atas kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Hari ini kami menyambut berkat-Mu, anugerah-Mu, sehingga kami dapat memasuki hari yang baru. Kami dapat beroleh kesehatan, damai sejahtera-Mu. Dan biarlah karena segala yang baik yang kami terima dari Tuhan, hati kami senantiasa beria-ria, memuji dan mengagungkan nama-Mu. Pada hari ini, sebelum kami memulai aktivitas kami telah dihantarkan dengan firman, agar kami memperoleh berkat, agar kami tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kami menunjukkan kehidupan di dalam terang, kehidupan di dalam tuntunan Roh Kudus, kehidupan yang membuktikan bahwa kami telah ditebus dari dosa-dosa itu, supaya di dalam kehidupan ini kami senantiasa menunjukkan perbuatan-perbuatan baik, cara dan sikap hidup yang baik terhadap saudara-saudara kami, terhadap sesama kami, terlebih-lebih terhadap Engkau. Berkati dan sertailah seluruh saudara-saudara kami yang mendengarkan renungan ini. Biarlah Tuhan senantiasa menjadi jawaban atas segala sesuatu kebutuhan mereka. Lindungilah dimanapun mereka berada, yang bergumul, yang sakit, yang di dalam kesusahan. Engkaulah Allah yang menjadi penolong di dalam kehidupan mereka. Terlebih-lebih, biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa tinggal di dalam hati kami, agar kami senantiasa memelihara kehidupan yang baik, yang berkenan, dan yang kudus di hadapan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuntunlah diri kami, dan jadilah pada diri kami seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa.
Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaan kita pada saat ini. Selamat beraktivitas. Bagi kita sekalian, Tuhan memberkati kita. Jangan lupa jaga kesehatan dan memakai masker. Tuhan memberkati.